Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukurlah kita bahwa pada hari ini Tuhan menganugerahkan kepada kita kehidupan yang baru. Kita menyediakan diri pada hari ini menjalani hari kita masing-masing dengan seluruh hal yang akan kita hadapi yang ada di dalam pergumulan, rencana, rasa syukur dan segala macam yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, karena itu saudara, kita perlu dibekali oleh firman Tuhan, dan karena itu pada pagi hari ini kita semua akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa bersama, dan kiranya semua yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bekal yang cukup bagi saudara dan saya untuk menjalani berbagai hal yang ada di depan. Kita dituntun dan kita punya arah untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama memulai doa pagi kita pada hari ini, dan saya mengajak kita untuk mengawalinya dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Engkau telah menuntun kami, menyertai kami melewati berbagai hal yang ada di belakang kami, sehingga kami ada pada hari ini untuk melangkahkan kaki kami di masa depan. Kami percaya bahwa sebagaimana Engkau telah menyertai kami pada waktu yang lampau, Engkau adalah Allah yang tetap dengan kasih-Mu yang tidak berubah, akan terus menyertai kami dalam setiap hal yang Tuhan rancang dalam hidup kami. Pagi ini kami mau menerima firman Tuhan, dimanapun kami ada, situasi kami seperti apapun yang sedang kami hadapi, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua, agar firman Tuhan yang kami terima pada hari ini boleh menolong kami menjalani hidup dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mohonkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 4. Kitab Ulangan pasal 4, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dari Kitab Ulangan pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bunyinya begini: "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb,
Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suara rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini. Bagian ini berbicara tentang bagaimana setelah bangsa itu menerima hukum Tuhan, ya 2 loh batu atau 10 hukum Taurat yang umumnya kita kenal. Lalu kemudian dalam perjalanannya Musa menasihati bangsa itu supaya mereka memelihara hukum Tuhan itu dengan baik. Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Musa memperingatkan bangsa ini supaya mereka memelihara hukum Tuhan dengan baik? Sebab kecenderungannya adalah bangsa Israel ini adalah bangsa yang gampang sekali berpaling. Israel yang hidup di tengah-tengah bangsa yang politeis itu, dengan banyaknya Allah itu, sangat mudah beralih. Mereka datang dari sebuah kultur di mana para dewa itu, dalam tanda petik, para dewa itu saling beradu siapa yang paling kuat satu dengan yang lain. Kalau terbukti dalam pengalaman sehari-hari dewa yang satu lebih kuat, maka orang akan lari kepada dewa itu. Tetapi Musa sedang memperingatkan kepada bangsa Israel, tapi juga bagi kita, bahwa Allah Israel adalah Allah yang berbeda dari dewa-dewa atau dari para Baal yang mereka imani atau yang mereka percaya pada waktu itu. Oleh karena itu, teks kita berbicara tentang bagaimana Musa mengingatkan kembali perbuatan-perbuatan Allah yang hidup di tengah-tengah bangsa itu, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, menuntun mereka untuk kemudian masuk di tanah terjanji yang telah Tuhan tetapkan bagi bangsa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melihat nuansa dari teks kita akan menemukan pada satu sisi, jadi Musa menggambarkan bahwa orang-orang yang hidup tidak berkenan atau orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, mereka kemudian binasa. Tapi orang-orang yang setia, yaitu mereka yang pada hari ini mendengarkan perkataan Musa, adalah orang-orang yang ikut diselamatkan oleh Tuhan karena mereka hidup setia di dalam Tuhan. Ini sebenarnya kalau kita membaca teks ini dalam konteks kita pada hari ini, maka dia mau bilang bahwa orang-orang yang hidup dalam ketetapan Tuhan itu, bagaimanapun perjalanan hidupnya, penyertaan Tuhan itu senantiasa mereka alami dan mereka rasakan dalam hidup mereka. Teks ini mau berbicara bagi kita semua bahwa setiap orang yang setia pada Tuhan, mungkin perjalanannya tidak mudah. Mungkin jalan yang ditempuh penuh kerikil, onak, dan duri. Tapi perjalanan orang-orang yang setia kepada Tuhan, endingnya itu selalu ada dalam kebaikan dan rancangan Tuhan bagi mereka. Yang saya maksudkan dalam ketegasan ini adalah bahwa mereka yang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan pada Tuhan dan Tuhan memandang mereka sebagai pribadi-pribadi yang baik. Sebab ada juga saudara-saudara orang merasa bahwa mereka telah hidup baik, hidup bagus di hadapan Tuhan, tapi mungkin saja di hadapan Tuhan mereka tidak demikian. Kita belajar misalnya dari kehidupan orang-orang Israel pada masa nabi-nabi, khususnya Nabi Yesaya misalnya. Orang menganggap bahwa dengan melakukan Torah, hidup ritual yang bagus, maka mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata sebaliknya, Tuhan benci ibadah mereka, Tuhan benci ritual mereka, Tuhan benci upacara keagamaan mereka. Karena bagi Tuhan, yang begituan tidak terlalu komplit atau hidup ritual itu bukan segala-galanya. Tapi orang hidup dalam keteraturan, dalam ketertiban, dalam cinta kasih, dalam kehidupan sosial sehari-hari, itu jauh lebih utama. Ibadah ritual itu baik,
Tapi kehidupan sosial itu adalah perwujudan nyata dari perbuatan-perbuatan ritual apa yang pernah kita lakukan. Jadi Israel pernah menganggap bahwa mereka dikasihi Tuhan atau Tuhan berkenan pada mereka karena mereka melakukan ritual, tapi sebenarnya tidak demikian dengan perspektif Tuhan. Nah, karena itu teks kita pada pagi hari ini mau menjelaskan bahwa ketika kita dalam pandangan Tuhan kita itu adalah pribadi-pribadi yang baik, Tuhan mengenal kita sebagai pribadi-pribadi yang baik, maka penyertaan Tuhan itu akan dapat kita alami dan kita rasakan di sepanjang perjalanan hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu hal yang menarik yang ingin saya tekankan bagi kita di pagi hari ini di ayat yang ke-9. Tapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu. Jadi setelah Musa membentangkan di hadapan mereka, mengingatkan mereka kembali tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, maka dia mengingatkan mereka supaya mereka jangan pernah menjadi bangsa yang cepat lupa. Nasihat Musa atau pengajaran Musa itu tidak hanya berlaku bagi Israel pada masanya, tapi berita firman Tuhan ini juga penting bagi saudara dan saya, supaya kita ini, orang Kristen yang hidup pada zaman ini, jangan cepat lupa dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Supaya kita jangan gampang lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan di masa lalu. Supaya kita yang sedang berada dalam tantangan dan kesulitan, pergumulan dan kesukaran hidup, tidak melupakan bahwa Tuhan pernah menolong dan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa kita diajak supaya tidak menjadi orang yang gampang lupa? Ini penyakit kita adalah kita gampang lupa bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu menyertai, bahwa Tuhan itu selalu baik, bahwa keputusan Tuhan itu tidak pernah salah. Kita gampang lupa ketika kita ada pada situasi-situasi yang tidak ideal seperti yang kita inginkan. Kita selalu melupakan Tuhan kalau kita terjerembab dalam situasi-situasi sulit dan kita merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli terhadap kita. Karena itu, peringatan Musa atau nasihat Musa kepada Israel juga berlaku bagi saudara dan saya yang hidup pada masa ini. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gampang lupa. Tidak menjadi orang-orang Kristen yang mudah lupa. Melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh karena itu mengingat-ingat terus perbuatan-perbuatan Tuhan dalam perjalanan hidup kita adalah bagian yang penting karena dia menjadi modal yang melaluinya kita terus dapat melangkah dalam pengharapan dan kepastian iman bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun. Tidak gampang lupa pada perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita akan meyakinkan kita bahwa pergumulan kita mau sesulit apapun, tapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita aman. Tidak gampang lupa, pada akhirnya juga menolong kita supaya kita tidak takabur, supaya kita terus mengingat peraturan-peraturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, agar bersama-sama dengan itu semua, saudara dan saya dapat menggapai setiap rancangan yang Tuhan tetapkan bagi kita dalam damai sejahteranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, gampang lupa akan perbuatan-perbuatan Tuhan, pada akhirnya menolong kita merasa pesimis. Pada akhirnya membuat kita mudah tergoda. Pada akhirnya membuat kita seolah-olah merasa bahwa kita sendiri dan Tuhan tidak berpihak pada kita. Membuat kita pada akhirnya merasa bahwa Tuhan lepas tangan dan membiarkan kita berjalan sendiri kalau kita menjadi orang-orang yang mudah lupa. Nah, karena itu terus mengingat perbuatan-perbuatan baik Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan pada masa lalu akan memampukan Bapak, Ibu, saudara dan saya untuk tetap yakin bahwa kalau Tuhan pernah menolong saya di masa lalu, maka di masa kini dan masa yang akan datang, Dia adalah Tuhan yang tetap menyertai. Sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
Yang kedua dari teks kita tadi, ayat 9 yang saya maksudkan, adalah supaya orang ketika kita belajar untuk tidak melupakan perbuatan Tuhan, maka ada tanggung jawab yang lain, yaitu kita meneruskan cerita itu kepada keturunan kita. Dikatakan di sana tadi pada bagian akhir dari ayat yang ke-9, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semua itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Jadi Musa sedang mengajak mereka, bangsa Israel pada waktu itu, tapi juga orang percaya pada hari ini, supaya pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan itu menjadi kisah atau narasi yang terus dihidupkan dalam kehidupan bersama. Supaya cerita-cerita iman yang pernah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami bersama dengan Tuhan itu, entahkah itu jalan menanjak atau jalan curam yang menurun, kita belajar untuk kita mau terus mengisahkan itu kepada anak cucu kita. Pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman susah, pengalaman-pengalaman ketika saudara dan saya ada pada persimpangan pilihan, atau juga pada masa-masa diberkati dalam kebahagiaan yang luar biasa, dan bagaimana saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana kita merasakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman itu sangat penting untuk dibicarakan kepada keturunan kita dari generasi ke generasi. Supaya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan bukan semata-mata dari pengajaran tekstual, tapi mereka juga mengalami Tuhan dari pengalaman yang real dalam kehidupan sehari-hari, dari pengalaman orang tuanya, tapi kemudian juga mereka belajar untuk menemukan itu dalam pengalaman kehidupan mereka sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu rasanya tiap keluarga juga punya tanggung jawab untuk ada pada satu situasi di mana mereka duduk bersama dan berbicara tentang kisah kasih di dalam Tuhan. Bagaimana mereka merasakan kasih sayang Tuhan dalam hidup. Mungkin buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apalagi bagi para sandwich generation, bagi orang tua millennials, mungkin akan merasa bahwa ini hal yang tidak mudah karena waktunya kurang. Apalagi juga anak-anak kita mungkin sudah terpapar oleh media sosial, oleh TikTok dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya waktu terlalu banyak dihabiskan untuk hal-hal yang semacam itu. Yang quote-unquote juga mungkin membuang-buang waktu dan tidak terlalu banyak faedahnya. Tapi kita kehilangan momen personal di mana keluarga duduk bersama sebagai sebuah persekutuan dan mereka orang tua tidak lalu mengkhotbahkan, lalu tidak kemudian menghakimi anak-anak, jangan begini, jangan begitu, atau juga tidak menuntut anak-anak dengan dalil-dalil firman Tuhan. Tapi yang paling dibutuhkan atau hal yang paling utama, yang paling perlu adalah bagaimana orang tua menurunkan pengalaman-pengalaman iman mereka dengan Tuhan itu dalam kisah-kisah real kepada anak-anak mereka, kepada keturunan mereka. Dan saya percaya bahwa dalam kisah-kisah itu firman Tuhan tentu masuk di dalamnya. Hingga pada akhirnya anak-anak kita, keturunan kita juga punya perspektif yang lain tentang bagaimana peran dan karya Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Sebab itu, untuk dapat melakukannya tentu harus ada upaya yang disengaja dari para orang tua. Kalau kita menggunakan sistem pedagogi perjanjian lama, maka proses mengisahkan itu dari generasi ke generasi itu adalah sebuah proses yang holistik, yang penuh, yang utuh, ya. Dikatakan misalnya di Ulangan pasal 6, kalau saudara baca nanti dua pasal di depan ayat bacaan kita pada pagi hari ini, di sana dikatakan, katakanlah itu pada waktu engkau tidur, pada waktu engkau bangun, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau duduk, dan seluruh aktivitas kegiatan engkau harus terus mengisahkan itu kepada generasimu. Jadi artinya bahwa memberitakan firman Tuhan itu sebenarnya menjadi bagian yang sentral tapi juga integral dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi pengajaran tentang kitab suci itu bukanlah pengajaran parsial pada waktu-waktu ritus-ritus atau ritual keagamaan berlangsung. Bukan. Pengajaran tentang kitab suci itu bukan hanya pada waktu mau kebaktian, bukan hanya waktu mau persekutuan, bukan. Tapi bukan hanya itu saja. Tapi yang paling utama adalah dia menyatu dalam setiap aktivitas kehidupan bersama.
Ketika saudara sedang berbelanja dengan anak-anak saudara, mungkin saudara menemukan sesuatu yang bisa diberitakan kepada mereka. Pada waktu saudara sedang duduk hangout dengan anak-anak, mungkin saudara bisa menceritakan sesuatu kepada mereka tentang bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya. Ketika saudara dan keluarga sedang pergi berlibur, menikmati banyak hal, mengalami pengalaman-pengalaman spesifik, mungkin saudara tetap bisa berbicara tentang bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupan saudara-saudara. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan itu bukan menjadi konsumsi ritual keagamaan saja dalam ritus-ritus liturgi kita, tapi dia menggema di ruang-ruang keseharian kita dalam hal apapun yang sementara kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itu saya percaya bahwa anak-anak kita, generasi kita, dan keluarga kita akan terbiasa untuk memaknai bagaimana Tuhan bekerja dalam perjalanan hidup mereka. Saudara-saudara, kiranya perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita supaya kita semakin mantap lagi di dalam bukan saja pengajaran firman Tuhan, tapi juga bagaimana kita menghidupinya, supaya pada akhirnya perjalanan hidup kita bersama dengan seluruh keluarga dan persekutuan kita membawa kita pada pertumbuhan iman yang baik, bukan semata-mata secara teks, tetapi juga lebih kepada bagaimana pengalaman itu diwujudkan dalam kisah hidup sehari-hari yang real, perjumpaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang mau terus mengisahkan pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan kepada orang lain, supaya dengan demikian kita juga belajar untuk tidak gampang lupa untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Ajarlah kami Tuhan supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mudah lupa. Lupa atas semua karya-karya-Mu dalam hidup kami. Menjadi orang-orang yang gampang lupa untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan telah menuntun kami melewati jalan yang berliku, menyelamatkan kami dari situasi-situasi sulit, yang membuat kami dapat terus bertahan sekalipun mungkin hidup kami masih bergumul dalam beberapa hal dalam pergumulan kami. Firman Tuhan pada hari ini menolong kami supaya pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi modal. Dan karena itu menjadi sebuah modal, maka kami belajar untuk terus-menerus melihatnya sebagai bagian yang memampukan kami dan memberikan kepada kami sebuah jaminan supaya perjalanan hidup kami menjadi perjalanan yang utuh dalam kehadiran Tuhan. Kami percaya bahwa perjalanan hidup yang tidak mudah ini kami tidak jalan sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dan biarlah pengalaman-pengalaman iman yang telah kami lalui dalam kehadiran Tuhan yang menopang itu tidak kami simpan, tapi juga kami ceritakan itu kepada orang lain dan khususnya kepada generasi kami, kepada keturunan kami, kepada orang-orang muda, kepada mereka yang ada di sekitar kami, supaya pengalaman itu menjadi pengalaman yang hidup, yang melaluinya kami belajar banyak hal tentang Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dan kami mengingat mereka yang sedang bergumul dalam kehilangan, dalam berbagai bentuk. Mereka yang bergumul dalam sakit, dalam proses pemulihan, dalam masa-masa pengobatan. Mereka yang bergumul di tengah-tengah usaha dan pekerjaan, dalam relasi-relasi yang rumit. Mereka yang terjebak dalam pengalaman-pengalaman pahit yang membawa mereka pada luka batin yang luar biasa. Tuhan berkati dan Tuhan tolong, Tuhan topang dan Tuhan mampukan, agar mereka dapat melalui semuanya dengan baik dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami boleh berdoa pada hari ini dan kami boleh mengambil bagian dalam doa pagi. Kiranya seluruh perjalanan hidup kami pada hari ini ada dalam rancangan Tuhan yang baik. Jadikan kami alat-Mu untuk membawa kebaikan bagi kehidupan. Semua doa dan pengharapan iman kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan biarlah berkat serta penyertaan Tuhan menaungi, menyertai, dan melingkupi kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan menolong kita dan Tuhan memampukan kita. Dan ketika saudara mengalami pemaknaan dan menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupmu, jangan pernah melupakan itu dan juga jangan lupa untuk terus memberitakan itu kepada orang lain. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan,
bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.